Kalau jumpa sama Satpol PP, insya Allah diusir atau diambil. Pernah di GBK acara pertandingan bola, pernah diambil satu dirmos yang enggak dibalikin sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dari Jawa Timur, asal Sampang, Madura. Apa yang membuat Mas memilih untuk bekerja pada waktu malam hari dibandingkan dengan siang hari? Kalau siang bisa jadi panas atau gak ada orang. Kalau kayak bulan puasa, memang banyak orang yang puasa, biasanya sepi, biasanya gak ada orang beli gitu. Enakan yang malam aja. Soalnya yang malam itu banyak yang nongkrong, para cewek sama cowok gitu kan, banyak yang beli kan, atau grup-grup dari mana gitu. Biasanya ada, kalau tantangan di malam hari biasanya ngantuk atau segala hujan gitu, atau ban meledak jebol gitu. Biasanya bisa jadi ngantuk, ketabrak sama trotoar apa kayak gitu, atau sampai jatuh dirmus pecah, itu udah nggak jualan lagi gitu. Gimana sih cara Masnya nyesuaiin waktu tidur dan waktu bareng keluarga dengan jadwal kerja Masnya? Kalau di sini saya sendirian, merantau sendirian. Biasanya kalau waktu tidur itu jam 4 atau jam 5 pagi. Kalau bangun itu biasanya bangun jam 3, terus beres-beres, berangkatnya habis maghrib. Biasanya kalau kayak ada geng motor gitu, ngumpul-ngumpul, ya kalau manggil semuanya bisa beli gitu. Kan sekarang Mas dagang Starling ya Mas ya. Kalau dagangannya misalnya sekarang nggak terjual begitu banyak, itu gimana Mas? Ya kalau kayak gitu mah bukan setoran, soalnya punya sendiri gitu. Kalau nggak terjual, nggak terlalu banyak, nggak apa-apa, nggak dimarahin, nggak apa-apa. Bisa dijual besoknya lagi, nggak basi gitu. Karena itu minuman instan ya. Iya, bukan nasi kayak segala makanan yang bisa basi gitu ya kan. Ini punya Mas sendiri. Iya, punya sendiri, modal sendiri gitu. Mas pernah nggak sih nyoba dagang di waktu siang hari? Pernah, tapi nggak laku. Paling dapatnya paling 50 gitu, nggak nyampe modalnya es sama gelas gitu, sia-sia. Buat makan aja nggak cukup kalau 50 gitu, sama Jadi rokoknya. perbedaan dagang siang sama malam itu jauh ya Mas? Iya jauh, enakan malam soalnya adem gitu ya kan. Ya kalau jualan siang itu kan bisa, kalau sampai kayak duhur itu bisanya ribet, soalnya ntar malam jualan, siang jualan kan ribet, jadinya ngantuk gitu. Kalau jualan malam jualan selo, jualan tenang, cuman tinggal tunggu pelanggan doang gitu. Kalau kayak gitu mau hidup nggak yang sengsara, mau bahagia atau hidup sukses gitu ya kan, nggak ada yang ngalangin gimana itu. Pernah banget. Saya lagi goreng, ada yang ketawa di pohon beringin. Tuh, pohon beringinnya tuh. Nggak taunya tukang ojek yang pada mangkal di situ ketawa. Pada kabur orangnya, udah itu doang. Nggak ada, setan mah di pikiran kita doang kan setan.
Selamat malam, nama saya Wahyudi, umur 43 tahun, dari Jawa Timur, Ngawi. Saya di sini udah lama, hampir 40 tahun, turun-temurun dari orang tua almarhum ganti saya. Apa sih yang ngebuat Pak De memilih buat bekerja pada waktu malam hari dibandingkan dengan siang hari? Privasi. Profesi saya itu kan nasi goreng itu kan abdolnya itu malam ya. Iya. Kebanyakan orang nyari nasi goreng malam sama pagi itu. Mungkin kalau pagi juga buka di rumah, kalau pagi itu ada pagi. Ada 24 jam juga ada, cuman jarang lakunya karena kalau malam kan tempatnya di sini ramai ya. Istilahnya malam itu nasi goreng itu favorit lah. Gimana sih cara Pak De tuh nyesuaiin waktu tidur sama waktu bareng keluarga dengan jadwal kerjanya Pak De? Nah, itu dia. Malam nih kalau udah pulang nih jam berapa nih? Jam setengah 3, jam 3. Pulang, istirahat sebentar, kita belanja, tidur, nanti bangun lagi jam 10. Alhamdulillah di rumah istri udah nyiapin. Kadang-kadang istri yang belanja, saya istirahat, tergantian lagi. Gitu. Kerja sama, harus kerja sama. Jadi biar seimbang ya Pak De. Seperti itu. Pagi itu waktunya di rumah. Nah, kalau pagi di rumah, istirahat di rumah, tidur. Apa sih tantangan yang Pak De terima selama Pak De jualan nasi goreng? Aduh, kalau lagi ngantri, berdiri kayak ngantri sembako tuh. Lama banget berdiri terus. Itu sama asap tuh. Wah, terus pedes, batuk-batuk, kadang-kadang kamu sendiri ngerasain kan batuk di samping sebelah, pedes itu. Apalagi kalau udah kena cabenya udah mata udah pedes. Kadang-kadang orang lewat nih ada yang pedesen matanya, wush. Iya. Jadi kayak udah dipaksa sama keadaan yang ngantri Iya. harus terus-terusan dipaksa gitu. Iya. Ya itu aja sih, sama nyiapin apa semua perabotan banyak. Kalau nasi goreng perabotannya tuh paling banyak ya. Apalagi cuma gerobak begini aja kan. Gimana sih selama Pak De menjalankan pekerjaan ini, ada nggak sih momen yang menarik selama 40 tahun atau selama Pak De jualan? Banyak yang menarik ya, banyak. Dari yang paling menarik itu alhamdulillah mencukupi buat keluarga. Terus apa ya, paling menarik lagi ya bisa kenal lah sama pelanggan-pelanggan yang lain di jalanan tuh apa, kadang-kadang ada yang berantem tuh apa, terus baikan di sini. Kadang-kadang ada yang makan atau kenalan terus jadian nikah, ada yang sampai begitu. Ada yang begitu. Jadinya kayak ini tempat berharga banget. Iya, ada sampai begitu. Dulu kan kita kan nggak di sini, di sebelah sana, pindah-pindah sebelah sini. Paling menarik lagi nih, kenalan sama cewek, tentunya ceweknya udah punya orang. Ya. Dulu tapi bukan sekarang, pernah berantem dulu. Apalagi zamannya dulu reman-reman banyak, belum banyak polisi. Tuh. Banyak. Kalau semisal dagangan Pak De nih nggak terjual habis gitu loh, apa yang bakal dilakuin? Kalau nggak jual habis kan di sini nggak habis nih, di rumah kita masih bisa jual kan. Emang kalau di rumah nggak habis banget ya udah mau diapain lagi, makan sendiri. Jadi menyelam sambil minum air lah. Iya, daripada jajan. Ya kan? Sering nggak sih Pak De nggak habis atau selalu habis? Waduh, 3 hari kemarin nggak habis. Biasa bawa berapa ya? 10, cuman habis 5, cuman habis 3 liter. Jadi bawa pulang nasinya. Enggak, kenapa bisa nggak habis? Enggak. Bulan puasa itu kan yang peminat nasi goreng kan dikit. Paling tajil, udah kenyang, terawih, tidur, sahur. Di sini sepi banget. Paling ngandelin security yang lewat atau apalah. Udah itu aja. Pokoknya tercukupi lah. Impiannya cuma itu, tercukupi, anak baik-baik semua, cukup buat keluarga, dunia akhirat, itu aja udah. Pak De pernah kepikiran nggak sih kayak pengen buka resto gitu? Masya Allah, iya itu juga kepikiran, tapi ya mau gimana ya? Ya begini-begini aja terus. Tapi ini pelan-pelan dikit di rumah buka. Nah ya kalau berkembang terus ya pengen banget. Apalagi kalau ada yang ngasih modal ya. Tuh, ayo, tantangin terus. Ya nggak, bisnis ya kan gitu. Yang saya perjuangin anak saya 7 anak saya.
Ini kan nasi goreng 734. Anak 7, cowok 3, cewek 4. 734. Saya atas namakan anak semua. Yang pertama, ada nggak sih Pak De pesan buat pekerja malam lainnya kayak Pak De? Kalau pesen ya namanya malam tuh banyak orang lewat, orang jalan. Intinya jualan yang jujur aja. Jangan suka nembak-nembak. Kan ada yang lewat, tembak mie ayam, nasi goreng, 30.000. Ya, 25.000. Padahal nasi goreng cuma biasa aja, telur campur nggak pakai apa-apa. Itu. Mumpung, apalagi kalau bulan-bulan Lebaran tuh banyaknya begitu. Ya maaf gitu. Ya pesennya itu aja buat yang lain gitu. Ya iya haruslah, mereka harus semangat buat anak bini kan. Gitu. Biar berkah aja gitu. Nama saya Dewi. Umur saya 28. Bagaimana kakak pertama kali terjun ke dunia pekerjaan malam ini, dan gimana sih setelah kakak ngelakuin hal kayak gini, gimana perasaan kakak? Yang jelas pertama dibawa ke sini karena kebutuhan ya, pergaulan juga dari teman ke teman. Yang jelas kebutuhan sih. Perasaan kalau awal-awal enggak lah nikmat karena kan kita dapat duit. Iya, tapi udah kesininya, udah menjalaninya lama, agak ya gitulah. Iya. Sebelumnya keluarga kakak tahu nggak ya? Enggak. Tantangannya kalau ketemu tamu yang mabuk. Iya. Iya, karena kan kalau orang mabuk kan nggak sadar diri ya, jadi kayak jadi dia kayak memperlakukan kitanya tuh agak lain. Kalau sadar kan dia memperlakukan kitanya ya, iya benar. Dapat tamu yang agak mabuk itu rese. Itu doang sih, kalau mabuk doang. Kalau aneh ada aja sih permintaan aneh ya. Tapi kalau apa nih harga tarifnya kalau di sini untuk check-innya short time-nya 700. Itu check-in aja. Short time, udah sama kamar. Dan sama kakaknya juga ibaratnya. Iya. Di luar itu. Enggak. Udah include. Selebihnya tergantung kita, masih ada tip-tip. Pinternya kita, iya. Pinternya kita. Terus habis itu dia pengen. Iya. Biasanya disediain sama ini juga ya, apa namanya, bawa kakak. Iya. Sebelum memiliki kerjaan ini, dulu kakak punya cita-cita tersendiri nggak sih kak? Kayak mau jadi kayak gimana, terus malah berbelok dan enggak sih, emang jadi ibu rumah tangga aja. Maaf sebelumnya berarti kakak pernah cerai. Anak 1. Berarti memang kakak nggak punya bayangan lain? Ya nggak ada. Iya, mau cepet nyari uang cepet. Iya, keras. Itu sangat. Kalau malu sih udah pasti ya, kalau keluarga tahu apalagi ya kan. Tapi ini kan keluarga nggak ada yang tahu. Tapi yang lebih malu lagi kalau sampai anak gede. Jadi kalau untuk pindah ke kerjaan lain sih enggak deh kayaknya, cuman paling usaha sendiri aja. Pesennya cuman kayak ya udahlah ya, jaga kesehatan aja nomor satunya ya, main tetap pakai kondom. Hidup sehat itu mahal ya kan. Terus mau kita berhubungan badan tapi kalau kita mainnya pakai kondom tetap sehat. Mau sampai tua juga tetap sehat sih, kayak gitu aja. Saat sebagian kota terlelap, sebagian lainnya justru mulai terbangun.
Malam bukan waktu istirahat bagi semua orang. Bagi mereka, malam adalah ladang penghidupan. Penjual nasi goreng yang menyalakan gerobaknya saat lampu-lampu rumah mulai dipadamkan. Penjual kopi keliling yang mengayuh sepeda menembus dinginnya malam demi rupiah. Dan perempuan yang menggantungkan harapan pada malam bekerja dalam senyap untuk memenuhi kebutuhan hidup, meski mereka sering dipandang sebelah mata. Mereka bekerja bukan hanya untuk hari ini, melainkan demi hari esok. Di balik gelapnya malam, ada kerja keras yang tak terlihat. Ada kehidupan yang terus berjalan dan senyap. Audio roll, kamera roll. Scene 1, take 1. Coba jauh ini kamera ini. Gue kayak Mas, mau tanya mas, pekerja malam, scene 4, take 6, roll 28, action. habis maghrib dulu. Pekerja malam, scene 4, take 6, roll 28, action. Habis maghrib dulu. Pekerja malam, scene 4, take 6, roll 28, action. Habis maghrib dulu.